Yang pertama kali ini adalah video percakapan antara supervisor dan coach. Supervisornya yaitu Ibu Deputi Dewi dan coachnya itu adalah saya sendiri yaitu Ibu Yanti Nurhayati. Silakan dimulai Ibu Deputi. Terima kasih. Assalamualaikum Bu Yanti, selamat siang. Waalaikumsalam Bu Dep. Selamat siang juga Bu Dep. Bagaimana ini kabarnya hari ini? Hari ini alhamdulillah baik Dep, meskipun cuacanya ini sedang pancaroba, tapi alhamdulillah masih diberi kesempatan sehat. Alhamdulillah. Oke, hari ini Ibu akan melakukan coaching ya. Sebelumnya ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan sebelum Ibu melakukan coaching. Apakah boleh? Tentu saja boleh Bu Dep. Baik, jadi nanti pada saat Ibu melakukan coaching dengan coach dan coachee akan saya amati. Saya akan menilai sesuai dengan rubrik yang ada. Seperti apakah sesuai dengan alur tirta atau belum, dan apakah sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai yang disampaikan oleh coachee, serta jawaban yang disampaikan oleh coachee, apakah sudah sesuai dengan pertanyaan yang Ibu sampaikan. Kemudian jangan lupa juga untuk disampaikan dengan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi yang ada pada diri coachee. Sebelum melakukan observasi, saya nanti akan bertanya lebih dalam lagi ya Bu, mengenai apa yang akan Ibu Yanti coach nanti. Tentu saja boleh sekali Bu Dep. Oke, kompetensi apa ini Bu yang ingin Bu Yanti kembangkan dalam proses coaching ini? Dalam proses coaching ini, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu antara lain kehadiran penuh, mendengarkan aktif, serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Begitu Bu Dep. Oke, jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan yaitu kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot ya. Baik, adakah kompetensi yang lebih spesifik yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching kali ini? Dalam proses coaching kali ini, kompetensi yang lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu yaitu Bu Dep, mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan bobot pada coachee. Oke. Jadi kompetensi yang ingin Ibu kembangkan secara lebih spesifik yaitu mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan berbobot pada coachee. Nah, sekarang indikator ketercapaian apa yang ingin Ibu capai dari kegiatan coaching ini? Ketercapaian yang ingin saya capai dari kegiatan coaching hari ini yaitu nanti setelah proses coaching, saya itu ingin coach saya mendapatkan mampu mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Begitu Bu Dep. Baik, jadi indikator ketercapaiannya itu ketika nanti coachee Ibu dapat mengembangkan kompetensi yang dimilikinya untuk menemukan solusi serta langkah-langkah atau rencana untuk permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu Yanti, terima kasih atas jawaban-jawabannya. Selamat melaksanakan proses coaching dengan sebaik-baiknya, dan setelah proses coaching selesai, kita nanti akan ngobrol-ngobrol lagi ya Bu. Baik Bu Dep, terima kasih atas waktunya. Percakapan antara coach dan coachee
Coach-nya yaitu saya sendiri dan coaching-nya yaitu Bapak Solekan. Bapak Solekan, apakah sudah siap? Siap, Bu. Baik, mari kita mulai Pak Solekan. Ya, Bu. Selamat siang, Bu Yanti. Apakah Ibu mempunyai waktu luang hari ini? Selamat siang Pak Solekan. Ada apa ya Pak? Sepertinya saya lihat kok Bapak agak murung, tidak bersemangat seperti biasanya. Bagaimana Pak? Apakah ada yang bisa saya bantu Pak Solekan? Mohon maaf, Bu. Saya kok jadi nggak enak, jadinya mengganggu waktu Ibu ini. Alah, tidak apa-apa kok Pak. Ini juga tidak sedang sibuk. Gimana ya? Begini, Bu. Saya mau curhat tentang masalah saya. Apakah Ibu Yanti bisa membantu saya? Wah, dengan senang hati sekali Pak. Kira-kira apa ya Pak yang bisa saya bantu? Ini Bu, gimana ya? Sebenarnya saya ingin mendapatkan solusi atau pemecahan masalah yang sedang saya hadapi ini, Bu. Oh, begitu. Kira-kira masalahnya apa, Pak? Bisakah Bapak menceritakan apa yang sedang Bapak rasakan? Mungkin dari cerita Bapak tersebut saya bisa bantu. Gini, Bu, ingat atau tidak ya, sebenarnya hari yang lalu, kalau tidak salah, pengawas melakukan supervisi di kelas. Waktu supervisi itu, seingat saya mendapat teguran dari pengawas, Bu. Begitu. Bagaimana bisa, Pak? Lalu apa yang membuat Bapak mendapat teguran dari pengawas sekolah? Kalau menurut saya sih, sebenarnya masalah itu tidak serius. Tidak serius ya, Pak. Bisa Bapak ceritakan masalahnya itu tidak serius bagaimana ya? Pengawas mengkritik tentang proses mengajar saya, Bu. Kalau tidak salah seperti itu. Seperti itu. Lalu proses mengajar yang bagaimana, Pak? Apakah Bapak tidak bisa mengelola kelas dengan baik atau sampai dikritik atau bagaimana? Apakah saya boleh tahu, Pak? Beliau seperti keberatan waktu saya mengajar karena saya tidak memakai buku teks. Oh, begitu. Lalu bagaimana tanggapan Bapak dengan respon dari pengawas tersebut? Saya sejujurnya menyampaikan kepada beliau kalau selama ini saya mengajar, saya menggunakan berbagai sumber. Bisa dari buku referensi perpustakaan, yang penting mengacu pada kurikulum. Ketika saya sampaikan seperti itu, beliau malah merasa tersinggung. Oh, jadi seperti itu ya Pak masalahnya. Kalau begitu saya tanya Bapak dulu ya. Selama ini apa yang Bapak lakukan di dalam proses belajar mengajar? Seperti yang saya ceritakan tadi, Bu, saya menggunakan berbagai sumber dari buku perpustakaan, lalu mengajak siswa untuk menonton video, lalu menayangkan video-video pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan, Bu. Mengapa Bapak tidak menggunakan itu buku teks? Ya, menurut saya sumber belajar yang saya gunakan ini sudah memudahkan siswa. Siswa juga termotivasi dan mengacu pada kurikulum. Begitu. Sebenarnya sudah sangat bagus sekali, Pak. Lalu bagaimana hasilnya saat Bapak mengajar menggunakan sumber belajar tersebut? Seperti yang kita ketahui kan, Pak, karakter siswa itu berbeda-beda dan belajarnya pun berbeda-beda. Betul juga sih kenapa saya tidak kepikiran ke sana ya. Selama ini ada beberapa siswa yang hasilnya
masih kurang maksimal. Oh, begitu. Itulah Pak pentingnya buku teks sebagai sumber belajar. Mungkin harapan dari pengawas kemarin adalah seperti itu Pak, supaya Bapak menggunakan sumber belajar dengan buku teks juga. Saya pikir ada benernya juga sih Bu, seperti itu, ya kan? Iya Pak, betul sekali. Setelah Bapak bercerita, sekarang bagaimana perasaan Bapak? Terus terang, beberapa hari ini saya merasa kurang nyaman. Saya menjadi resah dan di rumah kepikiran terus dengan masalah ini Bu. Akibatnya pekerjaan yang lain juga jadi agak terbengkalai dan terganggu. Iya Pak, memang kalau perasaan tidak enak dan lainnya itu bisa mengganggu pekerjaan. Lalu, bisakah Bapak menceritakan pada saya, apa yang membuat Bapak merasa tidak nyaman? Hmm, sebetulnya yang membuat saya resah dan tidak nyaman itu karena Bapak pengawas menyampaikan hal tersebut kepada kepala sekolah kita. Saya takutnya nanti akan jadi masalah di kemudian hari, seperti itu Bu. Oh, begitu. Jika saya dapat menyimpulkan yang membuat Bapak merasa tidak nyaman adalah saat supervisi itu, karena Bapak tidak menggunakan buku teks sebagai sumber belajar, dan ketika pengawas memperingatkan, Bapak memberikan argumen sehingga hal itu membuat Pak pengawas merasa tersinggung, lalu menyampaikannya kepada Bapak kepala sekolah. Iya Bu, iya. Kira-kira saya akan dipanggil dan ditegur kepala sekolah atau tidak ya Bu, kira-kira ya? Gimana ya, kalau menurut saya untuk masalah ini, Bapak bisa merefleksi dan mempersiapkan diri. Jika ditegur oleh kepala sekolah, harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan pasti beliau akan menyampaikan hal-hal positif sehingga menambah semangat Bapak dalam mengajar. Iya Bu, mudah-mudahan seperti itu ya Bu ya. Iya, Mudah-mudahan Pak, lalu dari apa yang sudah Bapak sampaikan, apa rencana Bapak ke depannya? begini Bu, saya berniat menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin beliau akan memberikan solusi. Saya yakin seperti itu. Lalu apakah ada hal yang lain untuk dilakukan? Saya juga akan menemui pengawas dan saya akan meminta maaf kepada beliau. Kemudian terkait proses belajar ke depannya, saya juga akan menggunakan good text dan meminta saran kepada pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik, Bu. Lalu bagaimana dengan proses belajar mengajar Bapak selanjutnya? Ya, menurut saya begini, setelah ini saya akan memakai buku teks untuk sumber belajar utama, walaupun nanti sumber belajar yang kemarin akan saya terapkan juga karena siswa sudah merasa nyaman dengan cara saya tersebut. Lalu langkah yang Bapak ambil menurut saya itu sudah sangat tepat sekali, Pak. Saya sangat setuju dengan ide-ide Bapak yang luar biasa itu. Syukurlah sekarang saya merasa lega Bu, karena jujur saya takut mengambil langkah dalam menyelesaikan ini, apalagi sudah berurusan dengan atasan kita. Agak khawatir sih, takutnya saya salah langkah. Begitu. Syukurlah Pak, saya juga ikut merasa lega kalau Bapak merasa lega. Lalu dari yang sudah Bapak rencanakan tadi, komitmen apa yang akan Bapak lakukan untuk menjalankan rencana itu? Untuk hal itu, dalam proses belajar mengajar, saya akan mengacu pada kurikulum, kemudian mematuhi aturan-aturan yang ada.
termasuk aturan dari pengawas tentang penggunaan buku teks, Bu. Baik, lalu dukungan apa yang dibutuhkan Bapak untuk melakukan komitmen tersebut? Itu juga masih dalam pikiran. Mungkin saya akan mencoba berkomunikasi dengan teman, kemudian guru, serumpun mata pelajaran dengan saya. Jadi kami bisa sama-sama saling mengingatkan, seperti itu. Luar biasa sekali, Pak. Itu ide yang bagus sekali. Semoga dapat segera terselesaikan dan Bapak dapat bekerja dengan suasana hati yang tenang tanpa dihantui rasa tidak nyaman ya, Pak ya. Amin. Amin, Bu. Terima kasih banyak. Saya jadi lega. Banyak, Bu, untuk waktunya mendengar keluh kesah saya. Sekarang saya merasa sedikit lega. Semoga kita nanti menjadi guru-guru yang bisa memberikan teladan yang baik untuk siswa kita, Bu. Amin, amin. Sama-sama, Bapak. Iya, Bu. Maaf ya, Bu ya. Kebetulan Ya. saya ada janji dengan siswa. Mereka akan mengumpulkan PR. Jadi saya mohon pamit ke ruang saya dulu, nggih. Ya, iya, Pak. Silakan. Terima kasih ya. Salam sehat dan bahagia, nggih, Bu. Sama-sama. Sama-sama, Pak. Nggih, Pak. Ya, terima kasih. Demikian percakapan antara coach dan coachee dalam proses coaching. Kemudian yang selanjutnya dilanjutkan percakapan antara supervisor dan coach di bagian pasca supervisi. Supervisornya yaitu Ibu Deputi Dewi dan coachnya yaitu saya sendiri Ibu Yanti Nurhayati. Ibu Deputi, apakah sudah siap? Siap, Ibu. Oke. Bagaimana, Ibu? Apakah tadi proses coaching menurut Ibu sudah berjalan dengan baik? Alhamdulillah, Bu. Tadi berjalan dengan sangat baik dan lancar. Alhamdulillah. Jadi begini, Bu, setelah saya melakukan observasi tadi, saat Ibu melakukan coaching, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Apakah boleh, Bu Yanti? Boleh sekali, Bu. Apa yang sudah didapatkan dari proses coaching tadi terkait indikator ketercapaiannya? Tadi pada saat proses coaching, saya sudah menggunakan alur Tirta, yaitu menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, kemudian menanyakan informasi, serta tanggung jawab yang nantinya akan dilakukan oleh coachee. Lalu saya juga sudah berusaha menggali potensi dari diri coachee untuk menemukan solusi atas permasalahan yang dihadapinya. Baik, jadi Ibu sudah berhasil melaksanakan proses coaching sesuai dengan alur Tirta, ya? Ya, Bu. Nah, tadi setelah saya mengamati kegiatan coaching Ibu, ada beberapa catatan yang saya akan sampaikan di sini. Jadi tadi Ibu memang sudah berhasil sekali melakukan proses coaching dengan alur Tirta sesuai dengan yang pertama yaitu menanyakan tujuannya, melakukan identifikasi masalahnya, terus Ibu sudah mengarahkan coachee untuk menemukan rencana aksi yang sebaiknya dilakukan dan sudah membantu coachee menemukan rasa tanggung jawab pada diri coachee agar rencananya nanti dapat dilakukan dengan baik. Tadi saya mengamati, saya juga sudah melihat Ibu sangat fokus dalam kegiatan coaching, yang artinya Ibu sudah mencapai kompetensi presence atau kehadiran penuh dengan mendengarkan aktif dan juga sudah mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang sudah disampaikan oleh coachee. Nah, kompetensi apa lagi ini, Bu, yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching hari ini? Saya ingin mempelajari lebih dalam lagi tentang kita pada proses coaching, sehingga nanti ketika saya melakukan kegiatan coaching kembali,
hasilnya lebih baik lagi. Baik sekali. Baik Ibu, luar biasa sekali perbincangan kita pada hari ini. Jadi Ibu ini belajar lebih dalam lagi mengenai alur tirta agar proses coaching yang selanjutnya akan menjadi lebih baik lagi ya Bu. Menurut saya hal tersebut sangat luar biasa sekali. Apa yang sudah diberikan dan Ibu juga menjadi lebih sukses lagi ke depannya. Kemudian terima kasih juga sudah berkenan ngobrol-ngobrol dan sharing dengan saya. Sama-sama Ibu, terima kasih juga Ibu atas waktunya. Sama-sama, Yati.